yaitu belajar. Kan berarti saya mempelajari dua agama ya, Katolik sama Islam. Saya ini memiliki banyak keraguan di agama sebelumnya. Terus saya mulai belajar selama berapa tahun ya, berarti 5 tahun, 6 tahun. Saya juga punya beberapa kenalan yang agamanya Muslim. Saya tanya-tanya. Sempat ngobrol ya? Saya sempat ngobrol. Terus saya mulai tertarik ya, ke agama Islam. Akhirnya hari ini memutuskan untuk membulatkan tekad untuk masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Maret 2023 Miladiah. Hari ini kami dari tim Mualaf Center Yogyakarta kedatangan tamu Mbak Monica Herrera Prahastuti. Benar ya Mbak? Iya benar. Panggilannya siapa? Rera. R-E-R-A. Rera, oke. Panggilannya Mbak Rera. Mbak Rera asal dari Muntilan. Ya, Magelang Muntilan, ya? Muntilan, Magelang. Oke. Datang ke sini niatnya untuk prosesi mualaf. Prosesi mualaf bersyahadat ya? Ya, bersyahadat. Saya tanya dulu sebelumnya, Mbak Rera ada paksaan masuk Islam? Tidak ada. Nggak ada ya? Atas keinginan sendiri? Ya, kehendak sendiri. Kehendak sendiri. Tidak ada yang memaksa ya sampai datang ke sini ya? Oke. Kemarin tahu Mualaf Center Yogyakarta dari mana? Dari YouTube, Mbak. Dari YouTube? Ya. Oh, Masya Allah. Dari sosmed. Dari sosial media. Insya Allah jadi wasilah ya. Mbak Rera kesini orang tua tahu ya, mau masuk Islam orang tua sudah tahu semua. Agama sebelumnya Katolik. Baik, nanti Mbak sebentar lagi kita akan mulai prosesinya. Sudah siap ya? Nanti Mbak Rera bisa baca dari sini ke sini sampai sini. Nanti ini untuk 2 kalimat syahadatnya saya bimbing, Mbak Rera ikuti setelah saya. Paham ya? Baik, kita bisa mulai. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya. Nomor. Ini aja sesungguhnya. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Monica Herrera Prahastuti, tempat atau tanggal lahir Magelang 13 September 1998, alamat pekerjaan pelajar atau mahasiswa, agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Selasa tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah atau 21 Maret 2023 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu yaitu agama Katolik. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti setelah saya ya, pelan-pelan, didengarkan baik-baik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Dilanjutkan sedikit lagi sampai sini. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Masya Allah, selamat ya. Alhamdulillah.
Sudah lega? Sudah. Masya Allah, alhamdulillah ya, prosesnya sudah selesai, cukup singkat. Paling tadi pembacaannya, ikrarnya cuma 5 menit. Tapi ini menjadi pintu pertama untuk Mbak Rera. Selanjutnya sudah berkewajiban menjalankan perintah dan syariat Islam, gitu ya. Sudah siap, sanggup, insya Allah. Sebentar lagi besok sudah masuk bulan puasa Ramadan ya, sudah menjalankan ibadah puasa. Siap? Siap. Udah pernah puasa sebelumnya? Sudah. Sejak kapan? Sudah belajar, sejak SMA. Iya, mulai belajar sedikit-sedikit. Oh gitu, Masya Allah. Jadi insya Allah udah nggak kaget ya besok ya? Kuat Mbak berpuasa. udah kuat, pede sekali nih Mbaknya, karena sudah latihan duluan, Masya Allah. Oke. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah memudahkan nanti proses belajarnya Mbak Monica. Mbak Rera, sorry saya panggilnya nih karena namanya Monica ya. Nanti insya Allah setelah ini kami juga akan ada bimbingan untuk Mbak Rera. Jadi yang terdekat dengan Muntilan ya. Karena tadi saya tanya Muntilannya lebih dekat ke arah kota ternyata ya. Jadi insya Allah kami ada tim di area Muntilan dan Magelang. Nanti Mbak Rera bisa bimbingan dengan tim kami yang ada di sana. Insya Allah jauh-jauh loh dari Muntilan ke sini. Tapi memang begitu searching yang muncul sini. Iya, yang paling dekat sini Mbak. Oh, yang paling dekat sini munculnya. Masya Allah, alhamdulillah. Jeng. Bisa ditandatangan ini dulu nanti suratnya. Untuk suratnya nanti saya akan titipkan ke tim kami yang ada di mana? Di dekat Muntilan. Dekat sana. Nanti untuk bimbingannya juga di sana. Gitu ya. Silakan ditandatangan di sini, kena materai dan di sini nama. Sini enggak, namanya di sini. Oh, iya. Pasti garis ini tanda tangannya di sini. Ya, tahu. Sampun. Sudah selesai prosesinya. Saya mau tanya sedikit Mbak Rera. Kan tadi belajarnya sudah dari SMA ya, dan memutuskan hari ini bersyahadat. Apa yang menjadi kenapa akhirnya Mbak Rera memilih Islam? Kan kemarin mungkin komunitasnya, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol juga, ternyata Mbak Rera ini rajin ke gereja kemarin. Iya, kan? Termasuk yang rajin ke gereja. Nah, apa yang membuat Mbak Rera kok akhirnya memutuskan memilih Islam sebagai agama yang dipercaya? Hidayah. Setelah saya yaitu belajar-belajar, kan berarti saya mempelajari 2 agama ya, Katolik sama Islam. Saya ini memiliki banyak keraguan di agama sebelumnya. Terus saya mulai belajar selama berapa tahun ya, berarti 5 tahun, 6 tahun. Saya juga punya beberapa kenalan yang agamanya Muslim. Saya tanya-tanya, sempat ngobrol ya. Saya sempat ngobrol. Terus saya mulai tertarik ya, agama Islam. Akhirnya hari ini memutuskan untuk membulatkan tekad untuk masuk Islam. Dan izin juga ke orang tua mengizinkan ya? Orang tua saya mendukung semua. Oke. Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata adiknya juga yang bungsu ya, yang sudah masuk Islam juga ya. Ayahnya Mbak Rera ini mu'alaf. Jadi putra putrinya ada 3. Mbak Rera nih yang sulung. Ya, saya anak pertama. Lalu berarti yang adik tengah ini belum ya? Yang belum. nomor 2. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa menyusul ya. Nanti semoga cepat mendapat hidayah. Amin, insya Allah. Iya, nanti keluarga mu'alaf semua. Insya Allah. Nanti ini karena sunnahnya memang setelah bersyahadat, nanti Mbak Rera sampai rumah mandi wajib. Caranya gimana Mbak? Sama seperti pertama, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nanti buka keran, mulai dengan berwudu dulu. Semua diawali dari sebelah kanan. Tangan dulu ya, dibasuh di sela-sela jari gitu ya. Kuku juga nggak boleh panjang. Kalau bisa pendek-pendek aja. Nggak boleh karena ada kotoran nanti di dalam ya. Tuh. Kanan 3 kali, lalu juga kiri 3 kali. Setelah itu kumur-kumur dan menghirup sedikit air sampai ke hidung supaya bersih ya. 3 kali juga. Setelah itu membasuh wajah 3 kali sudah. Lalu tangan sampai ke siku
dibasuh satu. Jadi ambil air, dibuang, ambil air, ini dialirkan ke sini 3 kali kanan, 3 kali kiri. Setelah itu kepala, bukan rambut ya, kepala. Jadi ambil air, dibuang, ini diusap ke belakang, ke depan, lalu telinga 1 kali aja. Kakinya terakhir nanti. Setelah kepala dan telinga, mandi dulu, keramas, bersih, sabunan, sudah bersih semua, bilasan, mau keluar kamar mandi, baru kaki. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Batasnya mata kaki dilebihkan sedikit. Dah. Setelah itu Mbak Rera sudah bisa melaksanakan sholat. Mbak, bacaannya belum bisa, gerakannya dulu. Ya, gerakannya dulu pelan-pelan. Nanti untuk bacaannya sambil jalan. Nanti kan kita ada bimbingan juga ya. Nanti yang pertama dihafalkan Al-Fatihahnya dulu, ya. Oh iya Mbak. Nanti insya Allah proses belajarnya cepat gitu. Nanti yang untuk pengambilan sertifikatnya atau surat pernyataannya cukup dengan bisa wudhu, gerakan sholat, nanti bacaannya tadi saya sampaikan Al-Fatihah dan surat pendek gitu ya. Nanti di rumah bisa insya Allah. Ada sedikit bingkisan dari kami Mu'alaf Center Yogyakarta. Ini saya serahkan juga ke Mbak Rera. Ini ada zakat mal yang memang kita harus serahkan ke teman-teman mu'alaf yang syahadat lewat Mu'alaf Center Yogyakarta, jadi mohon diterima. Terima kasih Mbak. Oke. Ada ciput, ada mukena ya, ada gamis, ada kerudung, dan yang ini ada Al-Quran, Iqra, dan ini nanti untuk buku bimbingannya. Buku bimbingan ini nanti bisa dibawa saat bimbingan dengan pembimbing dari Mu'alaf Center Yogyakarta. Namanya buku panduan hijrah. Nanti di sini ada tata cara mulai dari wudhu ya. Ini saya tandain ya yang harus dihafal ya. Di halaman 86. Ini wudhu seperti yang tadi saya jelaskan. Ya. Lalu untuk ibadahnya atau sholatnya nanti ada di halaman 101. Sudah saya tandain. Untuk bacaannya Mbak, bacaannya di sini ada Arabnya dan juga ada Latinnya, yang bisa dihafal yang Latinnya. Nanti kalau boleh sambil buka buku nggak Mbak? Boleh. Tapi kan agak repot ya kalau sambil sholat buka buku. Yeah. Saran saya ini disalin ke kertas, tempel di tembok. Jadi sambil sholat sambil menghafal, gitu ya. Itu akan lebih cepat nanti. Gitu. Ini untuk Mbak Rera, mohon dibawa nanti. Semoga bermanfaat. Enggak. Sudah. Ini nanti saya simpan dulu. Nanti saya akan titipkan ke tim yang ada di Magelang, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada Mbak. Sudah jelas. Sudah jelas ya. Perasaannya gimana sekarang? Saya tadi nervous. Itu kan ya. J, ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Nggak ada Mbak, tapi saya merasa terbantu dengan adanya ini Mu'alaf Center. Boleh nggak kasih satu statement atau satu saran atau mungkin masukan untuk teman-teman di luar sana yang memang mau masuk Islam tapi masih takut, masih ragu? Cukup ini meyakinkan diri sendiri aja. Banyak-banyak belajar. Itu kan zaman sekarang kan udah ada Google ya Mbak. Lewat Google, lewat sosmed itu kan bisa. Jadi nggak harus kan maksudnya kita mungkin kan bingung kan mau tanya ke siapa gitu. Jadi kan bisa lihat sosmed, Google ya. Oh gitu. Baik. Kemarin juga dari media sosial ya, tahunya ya dari media sosial. Mu'alaf Center Yogyakarta. Masya Allah. Terima kasih untuk Mbak Rera, sekali lagi selamat. Nanti kita akan berikan kontaknya yang di Magelang supaya lebih dekat ya nanti ya. Gitu bisa dihubungi. Nanti ini saya titipkan ke sana. Gitu ya. Nanti tidak kejauhan. Apa mau ketemu lagi sama saya ke sini? Ya, insya Allah nanti kalau saya ke Jogja ke sini. Siap, insya Allah saya tunggu. Masya Allah. Ya, mungkin itu dari kami tim Mu'alaf Center Yogyakarta mengucapkan selamat sekali lagi untuk Mbak Rera. Mudah-mudahan Mbak Rera bisa istiqomah, bisa menjadi muslimah yang kafah, menjalankan setiap perintah syariat Islam. Dan semoga Allah juga selalu membantu, Allah selalu melindungi, meridhoi apa yang menjadi planningnya Mbak Rera, gitu ya. Nanti kalau ada ujian-ujian di depan, kuatkan lagi imannya, percaya bahwa Allah pasti akan membantu. Tidak dikatakan seseorang itu beriman sebelum dia diuji, gitu ya.
orang mau naik kelas pasti ada ujiannya. Ya sama kita juga manusia. Semakin sulit ujiannya, semakin tinggi levelnya, gitu ya. Kan nggak mungkin ujian anak SD sama dengan SMP, ujian anak SMP nggak mungkin sama dengan ujian anak SMA. Semakin tinggi level, semakin sulit. Jadi harus siap, ya. Besok insya Allah masuk bulan Ramadan, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ibadah, karena di bulan itu pahalanya dilipat gandakan, gitu ya, insya Allah. Ya, doakan juga nih untuk tim dari Mu'alaf Center Yogyakarta dan juga teman-teman sahabat Mu'alaf Center Yogyakarta dimanapun berada, karena doanya Mbak Rera nih lagi tanpa hijab ini langsung naik ini gitu. Orang yang baru bersyahadat itu ya, Masya Allah, keistimewaan. Jadi apa yang menjadi keinginan sekarang, banyak-banyak doa nih, nggak ada hijabnya ini langsung naik ke atas ya, ke Allah gitu, jalur langit ya, jalur langit. Jalan tol langsung ya, tanpa hambatan insya Allah. Untuk sahabat-sahabat Mu'alaf Center Yogyakarta juga kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan supportnya selama ini, dan sampai detik ini dakwah ini masih berjalan atas ridho Allah, atas kehendak Allah, dan juga atas dukungan teman-teman semua. Jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Saya tanda tangan dulu.